Halo semuanya, kembali lagi di channel PT Gamers, dimana keberuntungan itu bukanlah mitos. Oke, sesuai dengan banyaknya request dari kalian ya, dari kemarin-kemarin tuh 2 hari yang lalu tuh gue diteror ya teman-teman ya, oleh para viewers, oleh para subscribers yang minta untuk guide warrior. Kak, tolong kak, minta tolong guide warriornya dikeluarin. Oke, jadi di video kali ini akhirnya gue bisa mengupload konten untuk build warrior ya. Jadi sebelum gue masuk ke build dari warrior ini, gue mau kasih tahu dulu guys. Jadi warrior itu secara overview ya, warrior itu adalah kelas yang sangat-sangat unik ya, dimana dia itu sangat balance, defense-nya bagus, attack-nya bagus, dan dia juga punya banyak debuff ya. Stun-nya itu yang paling gak bisa ditahan guys. Jadi banyak banget skill dari warrior itu yang mengandung stun. Jadi it's all about stun, stun, and stun ya. Itulah class overview dari warrior ya. Kalau misalnya kalian pengen cari yang stun terus, mungkin cocoknya untuk ngambil kelas warrior ini, oke? Dan sebelum gue masuk ke dalam pembahasan kali ini, gue mau mengucapkan terima kasih ya kepada Eclipse, yaitu salah satu viewers atau subscribers gue yang sudah meminjamkan ID ini teman-teman ya, untuk nge-review dari si warrior, supaya bisa ada studi kasusnya ya, gimana sih skillnya warrior, prakteknya itu gimana, attack speednya gimana, itu jadi kita supaya lebih komprehensif ya kalau kata-kata dosen ya. Jadi apa sih kira-kira status build dari si warrior ya? Warrior itu rata-rata tuh menggunakan status strength ya untuk attack-nya dia. Untuk con itu hanya beberapa ya, kayak kalian naikkan mungkin sekitar 50 atau 60 itu cukup. Terus mungkin agility juga kalian mungkin perlu naikkan beberapa ya, supaya attack kalian itu nggak miss pada saat kalian PvP melawan karakter lain. Sedangkan semua ya, all of the rest your status goes to strength ya. Jadi semuanya itu kalian masukin ke dalam strength, jangan masukin ke dalam in ya, apalagi wish, apalagi cha ya, jangan dimasukin ke status-status yang tadi. Oke, langsung kita akan masuk ke dalam weaponnya ya. Sama seperti paladin yang kemarin, di warrior ini ternyata bisa pakai beberapa weapon ya guys ya. Tergantung dengan situasional, tergantung dengan pilihan kalian juga ya, preferensi. Sekarang kita coba lihat di marketnya ya, di exchange di server 5. Cari di weapon yang pertama yang akan kita bahas ya, yaitu adalah weapon two-handed sword ya. Kita akan coba pakai set dari Fatalis lagi ya, dimana set ini tuh sangat umum digunakan. Kita bisa lihat di sini Fatalis Judgment ya. Ini mirip dengan kasusnya Paladin yang kemarin udah gue bahas ya. Fatalis Judgment ini memiliki physical attack yang medium ya, tengah-tengah, tapi punya kelebihan attacknya itu stabil teman-teman ya. Jadi sama kayak Paladin yang kemarin, attacknya sword itu selalu stabil. Jadi range angka attack dari si sword ini selalu range-nya tuh kecil guys. Kalian bisa lihat di sini ya, angkanya adalah 1800 hingga 2061, dimana tuh cuman selisih 200 poin ya. Jadi tuh kecil banget range-nya, jadi kalian attack-nya pasti stabil. Terus kita lihat contoh yang kedua ya, yaitu two-handed axe. Two-handed axe kita bisa lihat di Fatalis Mercy. Fatalis Mercy ini, jangan lupa subscribe ya. Beda ya, kayak sword yang tadi ya, physical attack-nya dimulai dari 1398 ya, hampir 1400, dan attack paling tingginya ya di 2238. Jadi range-nya cukup jauh ya, sekitar ada 900 800 ya, 800 poin guys. Cuma di sini ada efek bleeding sama seperti yang kemarin Paladin ya. Axe itu selalu punya special option bleeding, yang mana itu akan berguna pada saat raid atau monster-monster yang susah, yang HP-nya itu tebel-tebel ya guys ya. Terus nextnya kita akan beralih ke Fatalis Authority ya, dimana ini ada two-handed blunt. Blunt ini juga memiliki special option, yaitu di buff weapon attack ya, chance untuk stunnya itu 2%, dimana physical attack-nya itu lebih jauh lagi daripada si axe ya. Di sini kalian bisa lihat di angka 1100 hingga 2400 itu selisihnya 1300 poin guys. Jadi di sword itu selisihnya 200 poin, di axe itu selisihnya 800 poin, dan di blunt itu selisihnya adalah 1300 poin. Jadi lebih jauh lagi. Cuman kalian bisa lihat ya, attack-nya untuk paling tingginya adalah di blunt-nya ya. Jadi attack itu paling tinggi di blunt dengan attack speed 1,75. Ini paling lambat ya blunt itu ya, sedangkan axe itu paling cepat. Oke, kita sekarang beralih ke skill dari warrior teman-teman ya.
Sama seperti kemarin, gua akan membahas lewat database yang ada. Jadi pertama kita akan melihat Sword of Courage ya. Sword of Courage ini adalah AOE dan itu menyebabkan stun ya dengan persentase kemungkinan selama 3 detik dengan menambahkan agro. Agro itu apa? Agro itu supaya menarik musuhnya itu menyerang kalian, teman-teman. Jadi kita bisa lihat di sini persentasenya ini lumayan kecil ya jika dibandingkan dengan skill yang lain, dan ini perlu diingat ini adalah AOE guys ya. Dan stun chance itu pakai persentase, jadi nggak 100% kena teman-teman. Jadi ini mungkin ini hanya tambahan aja, kalau kalian mau naikin boleh, nggak mau kalian naikin juga nggak apa-apa ya. Terus yang kedua adalah Flash Stinger ya, ini aktif ya. Dan ini single target dimana dia itu knockback ke musuhnya dan membuat stun selama 2 detik teman-teman ya. Ini juga sama, increase your aggro ya. Dan persentasenya tinggi banget guys, jadi kalian itu harus naikin yang skill ini ya. Terus kita akan lanjut beralih ke Hero's Passion. Active buff ini nggak terlalu penting guys, kalian lewatin aja ya, karena ini cuma naikin HP dan angkanya itu nggak terlalu besar ya. Terus kita akan masuk ke dalam Battle Cry. Active buff Battle Cry, dimana ini akan meningkatkan kecepatan attack speed ya sebesar X% dan ignore stagger 100% for X second ya. Di sini menurut gua Battle Cry ini adalah skill yang menurut gua cukup penting untuk kalian naikkan ya. Kenapa? Karena warrior itu terkenal dengan speed yang lambat. Kalau kalian aktifkan si Battle Cry ini akan jauh meningkatkan attack speed kalian ya, at least noticeable ya attack speednya ya. Jadi ini menurut gua adalah salah satu skill yang harus kalian naikkan di Battle Cry ya. Terus kita akan masuk ke Rivalry, dimana ini meningkatkan physical attack power, dan ini lagi-lagi nggak terlalu penting guys. Kalian bisa skip aja ini, langsung Rivalry ya. Terus kita masuk ke dalam Flag of Vengeance, pasif juga, increase physical critical damage by X%. Menurut gua ini untuk Flag of Revenge ya. Flag of Vengeance ini adalah skill yang lumayan penting juga yang harus kalian naikkan. Tetapi ini belum tentu harus kalian maksimalin ya. Ini cuman kalian naikin kalau misalnya kalian ada booknya aja. Karena apa? Ini belum terlalu penting guys. Terus skill yang ultimate-nya ya, skill spesial dari class warrior ini adalah Shredding Sword. Dimana ini damage-nya lumayan tinggi ya, dan ini hampir menyamai dari skill mage ya. Dimana mage itu ada di angka hampir 1000 ya, kurang lebih sekitar 1000%. Ini menurut gua tuh salah satu skill yang persentasenya cukup besar ya, cukup besar di antara semua kelas yang lain. Perlu diingat ini adalah AOE guys, dan bisa knockback musuh juga selama 4 row, dan stun juga, lagi-lagi stun lagi guys, dan memiliki critical kill chance-nya ya sebesar X%. Di sini rate-nya itu bisa 15% hingga 20%. Jadi ini maksimum guys. Ini kalian harus naikin ini sampai maksimum ya, karena ini adalah ultimate skill, special skill dari warrior guys. Pada saat PvP juga rata-rata para warrior itu akan mengeluarkan skill ini terlebih dahulu guys. Jadi ini akan keluar di awal-awal PvP ya, jadi supaya musuhnya langsung mati guys. Dan kita akan masuk ke dalam skill Stormblade ya. Stormblade ini menurut gua adalah skill yang tidak terlalu penting, dan kalian bisa naikin secukupnya aja, nggak perlu maksimum ya, selama kalian punya kalian punya skill booknya. Jadi yang maksimum ini yang tadi yang gue bilang ya guys. Di sini kalian bisa lihat di sini itu menyebabkan bleeding juga, dan persentasenya itu sama ya dengan skill yang pertama tadi, si warrior tadi. Jadi nggak terlalu gede damage-nya guys, tapi oke lah, kalian bisa naikin ini. Terus kita akan masuk ke dalam skill berikutnya, yaitu Explosive Strike ya, dimana skill ini memiliki kemampuan khusus ya. Kalian bisa lihat di sini ya, persentasenya memang rata-rata dengan skill yang lain ya, skill yang tadi pertama kita sebutkan. Tapi kalian bisa lihat di sini physical attack-nya itu bisa meningkat hingga 25% teman-teman ya. Dan ada additional P attack-nya, physical attack-nya juga. Ini lumayan banget untuk opening ya, skill opening itu dalam combo si warrior. Jadi kalian harus naikin ini juga guys. Lalu kita akan masuk ke dalam skill ya, Fierce Gas, dimana ini adalah untuk stun ya, di buff lagi. Ini untuk PvP ini bagus banget guys, dimana skill ini balik lagi ya, bisa knockback, bisa stun. Jadi semua skill warrior tuh knockback, stun gitu guys.
Dan ini juga ada skill critical chance-nya kalau kalian masterin skill ini ya. Skill ini menurut gua ini juga kalian naikin secukupnya aja. Gak perlu naikin tinggi-tinggi guys. Pokoknya yang penting ada skill booknya, oke? Lalu kita akan masuk ke dalam skill pasifnya ya. Sama seperti yang lain. Mau job apapun, mau job sculpture, mau job paladin, mau job warrior, yang namanya heavy armor pasif, mau leather armor pasif, mau cloth armor itu harus maksimum ya. Apapun efeknya itu kalian semua harus maksimum. Terus kita akan masuk ke two-handed mastery pasif ya. Yang namanya warrior pasti akan pakai two-handed mastery, yang mana ya gua nggak usah jelasin lagi, ini harus maksimum guys. Karena ini menambahkan attack persentase dan attack speed ya, jadi nggak ada alasan untuk nggak naikin skill ini. Terus kita masuk ke dalam Moonlight Toughness, dimana ini akan meningkatkan HP setara dengan kon yang kalian punya dan attack power setiap strength. Ini juga sama guys, Moonlight Toughness ini harus kalian naikin juga sama seperti dua skill pasif sebelum ini ya. Jadi nggak usah ya, no debatable. Oke, jadi itulah skill-skill penting ya buat warrior yang harus kalian naikin dan harus kalian maksimumin segera. Jadi selain yang gue pentingkan skillnya tadi, itu kalian bisa naikin secukupnya tanpa kalian harus maksimumin juga nggak masalah ya. Oke, jadi segitu dulu status dan skill build dari warrior ya, dimana warrior ini sangat menarik sekali ya, job yang sangat balance, jobnya sangat kuat, dan memang dia bisa ditempatkan di semua area, mau PvP mau PvE itu oke teman-teman ya. Oke, jadi segitu dulu videonya ya. Buat kalian yang mau koreksi, mau kasih saran, bisa ketik di kolom komentar di bawah ataupun join Discord dan kalian bisa tanya langsung kepada gua ya di sana, dan gua pasti akan balas chat kalian dengan cepat ya, as soon as possible. Oke, jadi segitu dulu videonya. Buat kalian yang suka silahkan like, yang nggak suka nggak apa-apa di dislike. Stay safe, stay healthy, and see you in the next video. Bye bye.